Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Kami juga termasuk mahasiswa Daljab 1 tahun 2025 LPTK IAIN Ambon. Kami akan membuat video pembelajaran di kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Khazini dengan tema Daulah Umayyah. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak siang pada hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang sakit? Kira-kira siapa yang sakit? Tidak. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita, teman kita, Wildan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bisa kembali bersama dengan kita untuk bergabung dengan kita menimba ilmu lagi, khususnya di mata pelajaran kebudayaan Islam, sejarah kebudayaan Islam. Saya langsung mau ngecek ya dengan absen ya. Abdul Somad Hadir. Ahmad Ihsan Fanani Hadir. Ahmad Rijalul Haq Hadir. Ahmad Saiful Bahri Hadir. Ahmad Zidan Apriyaldi Ainul Yakin Hadir. Bahrul Ali Hadir. Dimas Hadir. Fairuz Sirajuddin Hadir. Farhan Hadir. Firman Nur Hadir. Iqbal Khairani Hadir. Iqbalul Hilmi Hadir. Irfan Faid Hadir. M. Ramadhani Hadir. M. Syahrul Mubarak Hadir. Muhammad Aditya Firmansyah Hadir. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran khususnya sejarah kebudayaan Islam dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah min ahlil ilmi. Amin. Ya, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal Amin. Anak-anakku, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi Daulah Umayyah. Sedikit saya akan cuplikan bahwa sejarah Daulah Umayyah itu tidak terlepas bahwa setelah terjadinya Khulafaur Rasyidin, khususnya di Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah wafat, kemudian dilanjutkan kepada putranya Sayyidina Hasan. Pada saat itu kemudian Sayyidina Hasan menyerahkan semua kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pada saat itulah pusat pemerintahan di Madinah itu dipindah kepada kota Damaskus. Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan siang hari ini. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, saya minta salah satu siswa kelas 11 di Madrasah Aliyah ini untuk memimpin doa. Tinggi, maju ke depan untuk memimpin doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
برحمتك يا أرحم الراحمين. Boleh duduk kembali. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, agar supaya pembelajaran pada siang hari ini khususnya materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, mari kita bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran khususnya surat An-Nas agar supaya pembelajaran kita kondusif dan aktif dan membawa manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Mari kita baca-baca surat An-Nas satu kali saja. Saya pimpin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Amin ya robbal Amin. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk kemudian menumbuhkan rasa semangat jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta seluruh anak-anak untuk berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anakku boleh duduk kembali. Setelah kita ini, saya akan bertanya kepada anak-anak tentang pembelajaran yang kemarin. Kira-kira masih ada yang ingat pembelajaran yang kemarin? Siapa kira-kira? Udoi, tolong jelaskan apa yang kemudian yang panjenengan ingat di pembelajaran pertemuan yang kemarin. Silakan. Di pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana masa Khulafaur Rasyidin itu muncul. Dan pertama kali Khulafaur Rasyidin istilah ini muncul ketika Nabi Muhammad wafat dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian berlanjut kepada Sayyidina Utsman dan kepada Sayyidina Umar dan akhirnya kepada Sayyidina Ali. Dan pada periode Ali ini banyak terjadi pengembangan. Salah satunya adalah pengembangan ilmu tata bahasa yang kita kenal sebagai ilmu nahwu, dan yang kedua meningkatkan ekonomi negara, yakni Sayyidina Ali adalah Khulafaur Rasyidin yang mendirikan Baitul Mal. Dan yang ketiga, Khulafaur Rasyidin yang ini beliau sangat memperhatikan kepada bawahannya, sehingga dia tidak menerima bawahannya kecuali mereka yang sangat berkompeten di dalamnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saudara. Setelah kemudian kita mendengarkan ulasan yang disampaikan oleh
teman kalian, Bu Doi, tentang pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin yang sangat jelas sekali. Oleh karena itu akan ada kelanjutan materi pembahasan ini, yaitu tentang Daulah Umayyah. Karena ada kaitan setelah Khulafaur Rasyidin selesai, maka di situ dilanjutkan oleh dinasti Daulah Umayyah. Kira-kira sebelum saya menyampaikan materi tentang dinasti Daulah Umayyah, mungkin ada sedikit atau dari teman-teman anak-anak suku ini yang ingin menjelaskan sedikit tentang Daulah Umayyah. Ada yang mau? Ya, Imam, silakan jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Jadi dinasti Umayyah ini berdiri setelah kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada akhir kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mengalami perpecahan yang sangat mendalam, sehingga setelah itu dipasrahkan terhadap putranya yang bernama Sayyidina Hasan, kemudian dipasrahkan ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ini beliau menjadi salah satu gubernur di negara Syam yang sekaligus menjadi pemimpin perang pada Siffin. Anak-anakku, setelah kemudian kita mendengarkan tentang pemaparan yang disampaikan oleh teman dengan semua, Imam Syafi'i, tentang bagaimana munculnya sejarah Daulah Umayyah, maka kita sebelum masuk ke materi saya akan sampaikan tujuan pelajaran pada siang hari ini. Ada yang pertama, untuk menganalisis sejarah munculnya Daulah Umayyah, sekaligus mengidentifikasi beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan di Daulah dinasti Umayyah. Sekaligus kita akan mengidentifikasi tentang masa keemasan sekaligus masa kemunduran dan beberapa peninggalan-peninggalan di dinasti Umayyah, dan kita akan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam pemerintahan yang kita tahu di Indonesia yang kita anut seperti apa. Oleh sebab itu, saya akan menampilkan video tentang bagaimana perkembangan dinasti Daulah Umayyah. Mari kita saksikan bersama-sama. Tolong diperhatikan karena setelah itu akan saya jelaskan dengan menggunakan PowerPoint. Habis itu nanti saya akan bagi kelompok. Ya, akan kerja kelompok dan berdiskusi dan akan mempresentasikan hasil diskusi teman-teman. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Dan berjumpa lagi dalam video pendidikan agama Islam bersama saya Ibu Bru Adita Audio Amelia. Nah, pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita akan belajar tentang dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah yang berpusat di Damaskus yang memerintah pada masa 661 hingga 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Kita akan fokus membahas Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Ia sekaligus menjadi seorang khalifah pertama pada daulah tersebut. Selama 90 tahun memerintah, Daulah Bani Umayyah mengalami pergantian khalifah atau pemimpin sebanyak 14 kali. Di antaranya, mulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, hingga Marwan bin Muhammad. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yakni Spanyol. Kota-kota yang dapat dikuasai diantaranya Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo.
Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenean. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi yang pertama di Spanyol, kemudian Afrika Utara, mulai dari Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, kemudian Suriah, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil seperti Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Pada masa Bani Umayyah di Damaskus, perkembangan kebudayaan juga cukup yang pesat. Yang pertama, pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan budaya lengkap dan peralatannya di sepanjang jalan. Selanjutnya, Muawiyah Abu Sufyan juga menjadikan hakim atau kodim menjadi profesi tersendiri. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, Bani Umayyah mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Ia juga memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, yakni 705 hingga 715 Masehi, meningkatkan pembangunan yang begitu pesat, diantaranya membangun pati-pati untuk orang yang cacat dan pekerjanya digaji secara tetap oleh negara. Kemudian membangun jalan raya yang menghubungkan antar daerah kekuasaan, membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Selain perkembangan pada kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan juga pesat. Di antaranya mulai dari ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukaan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu sejarah dan geografi. Anak-anakku sekalian, tadi telah kita lihat bersama-sama dan kita saksikan bersama-sama tentang masa perkembangan dinasti Daulah Umayyah. Saya berharap setelah jenengan semuanya memperhatikan dan semua bisa melihat, nanti kita tahu sejauh mana kemudian perkembangan masa dinasti Umayyah. Dan saya akan juga lanjutkan sedikit juga biar ada penguat pemahaman materi tentang dinasti Daulah Umayyah. Saya buatkan PowerPoint ya, dan ini nanti adalah bagian poin-poinnya saja. Jadi pertama di situ dikatakan judul Daulah Umayyah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Khazini, disusun oleh Abdul Rauf SPDI ya. Selanjutnya latar belakang berdirinya Daulah Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi. Kita sudah tahu semuanya, tadi sudah kita bahas secara cuplikan. Insya Allah jenengan semua anak-anakku saya yakin sudah paham dan mengerti. Terus kemudian dilanjutkan poin yang kedua, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu pemimpin pertama dinasti Daulah Umayyah. Poin yang ketiga, pusat pemerintahan di Damaskus atau di Syria. Tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar bahwasanya ketika kemudian Khulafaur Rasyidin, semuanya kepemimpinan, pemerintahan, semuanya terpusat di kota Madinah. Di kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Ketika kemudian sudah ada peristiwa yang terjadi antara Sayyidina Ali bersama dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian sampai meninggal dunia Sayyidina Ali, semuanya dipasrahkan kepada Sayyidina Hasan. Dan melihat beberapa peristiwa kejadian yang terjadi, banyak orang-orang muslim meninggal dunia. Melihat dan mempertimbangkan seperti itu, Sayyidina Hasan semuanya dipasrahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan karena lebih mementingkan maslahat yang lebih besar. Sehingga kemudian di sini dengan setelah dipasrahkan kepemimpinan Sayyidina Hasan, putra dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka pusat pemerintahan yang ada di Madinah langsung dipindah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ke Damaskus atau Suriah. Ini.
Poin yang ketiga adalah merupakan kelanjutan dari sistem kekhalifahan Islam. Tetap ini menjadi khalifah, tapi melanjutkan dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Cuman itu masa perkembangan awal di masa setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini poin-poin daripada latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Saya berharap semuanya paham, ya. Paham semuanya ya? Paham. Cerita singkat berdirinya Daulah Umayyah. Berdiri Daulah Umayyah berawal dari sebuah konflik politik yang sangat sengit setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam Syuriah menolak mengakui kepemimpinan Ali dan kemudian menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa Muawiyah sampai seperti itu? Karena Sayyidina Ali tidak mengusut tuntas kematian Sayyidina Utsman, sehingga ketika Sayyidina Utsman melanjutkan titah menjadi khalifah keempat, menjadikan pengganti dari Sayyidina Utsman, itu tidak mau dan tidak menolak. Kenapa? Karena Sayyidina Ali kayaknya acuh untuk menyelidiki kematian Sayyidina Utsman, sehingga tidak mau dipimpin oleh Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali tidak mau mengusut tuntas siapakah yang membunuh Sayyidina Utsman. Kelanjutan ceritanya, setelah Ali wafat, putranya melanjutkan, namanya Hasan Ali. Sempat diangkat menjadi khalifah, namun demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar, Hasan akhirnya menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah pada tahun 661 Masehi. Peristiwa ini dikenal sebagai Am al-Jamaah, ya, disebut dengan tahun persatuan, karena lebih mempertimbangkan maslahat yang lebih besar, karena banyak kaum muslimin yang pada saat itu bergugur dan mati tanpa ada masalah. Menandai secara resmi berdirinya Daulah Umayyah dengan Muawiyah sebagai khalifah pertamanya, pusat pemerintahan kemudian dipindah dari Madinah ke kota Damaskus. Ini cerita singkat. Nah, salah satu pendiri dan khilafah pertama Gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, itu menjadi khalifah pertama Daulah Umayyah dari tahun 661 sampai 680 Masehi, menetapkan sistem monarki turun-temurun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa keemasan, ada masa keemasan Daulah Umayyah. Pemerintahan yang pertama Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik. Ini masa keemasan yang berada di Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini termasuk daripada keturunan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini masa keemasannya di sini. Yang kedua, ekspansi wilayah ke Spanyol, Afrika Utara, Asia Tengah dan India. Masuk ini yang ditaklukkan oleh Daulah dinasti Umayyah. Yang ketiga, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintah. Dan yang keempat adalah pembangunan infrastruktur, masjid, jalan, pos dan irigasi. Ini salah satu dari masa keemasan yang kemudian berada di dinasti Daulah Umayyah. Peninggalan penting. Yang pertama, Masjid Umayyah di Damaskus, itu salah satu adalah peninggalan penting daripada dinasti Daulah Umayyah. Yang kedua, perkembangan ilmu sangat pesat sekali, pengetahuan dan administrasi pemerintahan pada saat itu sangat besar sekali. Penyusunan sistem pajak dan mata uang sendiri, membuat sendiri uang, ya, pajak. Nah, setelah masa keemasan pasti ada masa faktor kemunduran atau kehancuran Daulah dinasti Umayyah. Yang pertama, konflik internal keluarga Umayyah. Kenapa? Kita tahu tadi bahwa sistemnya adalah monarki. Monarki itu tidak mau demokrasi, artinya dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. Ketika kita melihat keturunannya ini yang potensi yang mendapat, maka ada hasud, ada iri dengki dan ingin menguasai dinasti Daulah Umayyah. Akhirnya cekcok di dalam, akhirnya kemudian termasuk faktor jatuhnya Daulah Umayyah. Merasa memiliki, itu yang menjadi masalah di pemerintah. Saya yang pantas, kamu tidak pantas, saya yang pantas, akhirnya hancur dengan sendirinya. Yang kedua, ketidakpuasan dari kelompok non-Arab Mawali.
Karena memang Muawiyah bin Abi Sufyan pemimpin dinasti Daulah Umayyah juga pemerintah Islam, banyak yang di bawahnya, termasuk di sini adalah non-Arab, ya, yang kemudian tidak mau dipimpin oleh dinasti Umayyah. Akhirnya banyak yang memberontak. Yang ketiga, kemunculan kelompok oposisi Abbasiyah. Lah, oposisi ini adalah yang kemudian mau menghancurkan dari dalam, dan akhirnya kemudian ada namanya Daulah Abbasiyah. Ini setelah kemudian hancurnya Daulah Umayyah, maka Daulah Abbasiyah yang melanjut. Nah, ada oposisi yang nggak suka dengan pemerintah, namanya kontra pemerintah. Kalau cocok dengan pemerintah, namanya adalah pro pemerintah. Oposisi nggak suka dengan Daulah Umayyah karena Abbasiyah mau mendirikan pemerintah atau dinasti. Yang terakhir adalah kekalahan terakhir yaitu revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Nah, inilah masa di mana kehancuran Daulah Umayyah yang direbut oleh Abbasiyah, yang dilanjutkan pemerintahannya dengan disebut dengan dinasti Daulah Abbasiyah. Inilah masa kehancuran. Nah, warisan daulah atau peninggalan Daulah Umayyah, yang pertama warisannya perluasan wilayah Islam secara signifikan. Terus yang kedua, penataan administrasi pemerintahan modern. Yang ketiga, pusat peradaban Islam di barat Spanyol tetap bertahan di bawah Umayyad Andalusia. Kesimpulannya adalah yang pertama, Daulah Umayyah berperan besar dalam penyebaran Islam. Betul ya? Betul. Yang kedua, mewariskan sistem pemerintahan dan budaya yang masih dikenang. Sampai saat ini kita tahu, bahkan dibuat pembelajaran. Yang ketiga, menjadikan jembatan menuju kejayaan Daulah Abbasiyah. Karena Daulah Abbasiyah muncul setelah kehancuran Daulah dinasti Umayyah. Kesimpulannya seperti itu. Nah, setelah kemudian kita telah melihat video tentang perkembangan masa Daulah Umayyah, kemudian dilanjutkan tentang materi Daulah Umayyah, saat ini akan saya lanjutkan untuk tugas kepada anak-anak, membagi kelompok sampai 4 kelompok untuk mendiskusikan hasil apa yang kemudian Anda dapatkan di pelajaran mata siang hari ini. Mata pelajaran siang hari ini. Ya, maka selanjutnya saya akan bagi kelompok untuk kerja kelompok, diskusi, dan menyimpulkan apa saja yang sampean temui. Sudah saya kasih. Kelompok yang pertama nanti akan menerangkan sejarah berdirinya Daulah Umayyah, ya. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu nanti akan menerangkan masa keemasan Daulah Umayyah. Ya. Kelompok yang ketiga akan menerangkan tentang masa kehancuran Daulah Umayyah, dan kelompok yang keempat adalah menerangkan tentang peninggalan dinasti Umayyah. Langsung saja. Kelompok yang pertama, ini tolong dibagi, diputar kursinya. Ada belakang, ini juga. Ada belakang, langsung saja. Kelompok kedua, saya minta Imam Syafi'i untuk menjadi pemimpin kelompoknya. Kelompok yang ketiga, saya minta Diki untuk jadi pemimpin kelompoknya. Kelompok yang keempat, saya minta Udoi untuk menjadi pemimpin kelompoknya. Silakan didiskusikan hasil daripada beberapa materi yang Anda pelajari pada pertemuan siang hari ini tentang materi kepemimpinan Daulah Umayyah yang dipimpin oleh
Muawiyah bin Abi Sufyan. Silakan, saya kasih waktu 15 menit ya untuk mendiskusikan dan mendeskripsikan apa saja yang sampai peroleh di mata pelajaran pada siang hari ini. Oke, waktu sudah menunjukkan lebih daripada 15 menit. Mari kita selesaikan dan kita presentasikan hasil daripada diskusi kelompok yang Anda sedang lakukan barusan. Sudah selesai? Cukup. Kelompok pertama saya minta dari sebelah paling pojok kanan. Ayo. Berdiri. Ya, berdiri. Sini. Untuk menyampaikan hasil presentasi diskusi Anda. Silakan, bisa dibaca. Tentu ini cerita singkat tentang munculnya Daulah Umayyah. Setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan penuh gejolak, umat Islam mengalami perpecahan yang sangat mendalam. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam yang gigih dan berpengalaman, tampil sebagai penantang kuat kekhalifahan. Pertempuran Siffin yang berdarah dengan pendukung Ali dan Muawiyah berakhir tanpa kemenangan yang jelas, namun meninggalkan luka yang menganga dalam persatuan umat. Proses tahkim arbitrase yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik justru memperburuk keadaan. Ali bin Abi Thalib kemudian wafat dan putranya Hasan bin Ali sempat dibaiat menjadi khalifah. Namun demi menjaga persatuan umat yang rapuh, Hasan memilih untuk menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa penyerahan kekuasaan ini dikenal sebagai Am al-Jamaah atau tahun persatuan, menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan dimulainya era baru dalam sejarah Islam. Daulah Umayyah. Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, sebuah langkah yang menandai perubahan signifikan dalam orientasi politik dan budaya kekhalifahan Islam. Dengan kepiawaian politik dan administrasi yang dimilikinya, Muawiyah berhasil membangun fondasi kekuasaan yang kuat bagi dinasti Umayyah, yang kemudian berkuasa selama hampir 1 abad dan membawa pengaruh besar bagi perkembangan peradaban Islam. Selesai. Kasih oplosan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok kedua tentang masa keemasan dinasti Daulah Umayyah. Silakan, siapa yang mewakili? Silakan, berdiri sini. Masa dinasti Daulah Umayyah. Cerita singkat tentang masa Daulah Umayyah di bawah kepemimpinan khalifah yang cakap yang berwawasan luas. Daulah Umayyah mencapai puncak kejayaannya. Damaskus ibu kota yang megah menjadi pusat peradaban dunia yang ramai. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan penerjemahan karya-karya Yunani dan India ke dalam bahasa Arab yang memicu lahirnya pemikir-pemikir brilian di berbagai bidang. Masjid-masjid megah dengan arsitektur yang indah bermunculan menjadi simbol kemajuan seni dan keagamaan. Kekuatan militer Umayyah tak tertandingi, membentangkan wilayah kekuasaan dari Spanyol di barat hingga perbatasan India di timur. Jalan-jalan dibangun, perdagangan menggeliat dan kemakmuran dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik, proyek monumental seperti pembangunan Masjid Al-Aqsa dan perluasan Masjid Nabawi menjadi bukti nyata kemegahan daulah ini. Bahasa Arab menjadi bahasa argumentasi resmi menyatukan wilayah yang luas dengan beragam budaya. Itu presentasinya dari kelompok yang kedua. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok yang ketiga, siapa yang mewakili tentang masa kemunduran Daulah dinasti Umayyah? Silakan berdiri yang mewakili. Cerita singkat tentang masa kemunduran Daulah Umayyah. Setelah menikmati puncak kejayaan Daulah Umayyah perlahan mulai meredup. Benih-benih perpecahan yang dulu sempat tertahan kini tumbuh subur.
Persaingan antar klan dan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga Umayyah semakin intens, melemahkan sendi-sendi pemerintahan dari dalam. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Berbagai pemberontakan muncul di berbagai wilayah, menantang otoritas khalifah di Damaskus. Dukungan terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib kembali menguat, terutama di kalangan masyarakat non-Arab atau Mawali yang merasa didiskriminasi. Khalifah-khalifah di akhir masa Umayyah seringkali lemah dan terlena dengan kemewahan, kurang cakap dalam mengelola negara dan meredam gejolak. Korupsi merajalela dan keadilan semakin sulit ditemukan. Puncak dari segala kemunduran ini adalah munculnya gerakan Abbasiyah yang terorganisir dengan kuat di wilayah Khurasan. Dengan dukungan luas dari berbagai kelompok yang tidak puas, Abbasiyah berhasil menggalang kekuatan dan melancarkan pemberontakan besar. Pada tahun 750 Masehi, dalam pertempuran yang menentukan di Sungai Zab, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad. Dengan jatuhnya Marwan berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah di timur. Keluarga Umayyah diburu dan dibantai, menandai babak baru dalam sejarah Islam dengan bangkitnya Daulah Abbasiyah. Meskipun demikian, satu pangeran Umayyah berhasil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan kekuatan Umayyah di sana, meneruskan warisan dinasti tersebut di belahan dunia Islam yang lain. Sudah selesai? Sudah. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang keempat, kelompok yang terakhir, yaitu peninggalan-peninggalan di kerajaan dinasti Daulah Umayyah. Saya persilakan siapa yang mewakili. Dai, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mewakili tentang presentasi peninggalan-peninggalan di masa dinasti Umayyah. Di masa dinasti Umayyah banyak sekali peninggalan yang sangat berarti yang kita pelajari hingga saat ini. Salah satunya adalah di bidang arsitektur. Damaskus dan kota-kota lain di bawah kekuasaan Umayyah dihiasi dengan bangunan-bangunan yang sangat indah. Yang kedua adalah Masjid Agung Damaskus, menjadi mahakarya arsitektur Islam awal dengan mozaik yang indah dengan kubahnya yang sangat indah. Kubah Ash-Shakra atau yang dikenal oleh orang Barat sebagai Dome of the Rock di Yerusalem dengan kubah megahnya yang sangat ikonik. Juga merupakan peninggalan penting dari masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Selain itu, istana-istana seperti Quraisy Amro dan Khirbat Al-Majifar memberikan gambaran tentang kemewahan tersendiri bagi penguasaan Bani Umayyah. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, meskipun di masa Umayyah ini lebih berfokus kepada stabilisasi politik, namun dia tidak lupa juga meletakkan dasar bagi perekonomian, pengembangan intelektual, seperti mereka menerjemahkan karya-karya klasik Yunani dan India ke dalam bahasa Arab, sehingga membuka gerbang bagi perkembangan filsafat, kedokteran, astronomi, dan matematika di dalam dunia Islam. Dan di bidang seni budaya, di antaranya adalah kaligrafi Arab yang semakin indah dan kompleks. Seni dekorasi dengan motif geometris dan tumbuhan mencapai tingkat kehalusan yang tinggi, menghiasi masjid, istana, dan berbagai artefak yang lain. Musik dan puisi, meskipun catatan sejarah tentangnya tidak sebanyak di bidang lainnya. Dan dalam segi administrasi dan pemerintahan, Daulah Umayyah melakukan sentralisasi keuangan dan membentuk sistem birokrasi yang lebih terstruktur. Mereka juga mencetak mata uang tersendiri yang pertama kali menggantikan mata uang Bizantium dan Persia yang sebelumnya digunakan penggunaan jalan dan infrastruktur.
Yang terakhir adalah pembangunan jalan dan infrastruktur juga menjadi perhatian, memudahkan perdagangan dan komunikasi di seluruh wilayah kekuasaan. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 yang telah menerangkan tentang peninggalan situs-situs kerajaan dinasti Umayyah. Saya tambahi, saya perkuat bahwa pada dasarnya dari beberapa Anda yang presentasikan, poinnya adalah yang sebetulnya kita bahas pada pertemuan siang hari ini adalah sejarah munculnya Daulah Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi. Pada saat ketika kemudian setelah selesai masa kepemimpinan Sayyidina Hasan, kemudian dipasrahkan semuanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga setelah dipasrahkan, maka berpindahlah pemerintahan dari Madinah menuju Damaskus atau Syria. Yang kedua, bahwa kesimpulan daripada kajian materi pada kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, masa keemasan salah satunya ekspansi besar sampai ke Spanyol, Afrika, dan seterusnya, termasuk juga infrastruktur, pembangunan masjid, tol, dan administrasi, tentang kenegaraan, semuanya alhamdulillah pada masa Daulah Umayyah itu sangat besar sekali. Selanjutnya adalah tentang masa kemunduran, salah satunya faktor yaitu antara internal, yaitu tentang kekeluargaan, karena merasa lebih berhak untuk menjadi pemimpin di dinasti Daulah Umayyah, salah satu faktor yang terbesar. Dan banyak kemudian juga oposisi dari Abbasiyah untuk merebut kekuasaan Daulah Umayyah dan akan mengganti ke Daulah Abbasiyah dan lain sebagainya. Sekaligus yang terakhir adalah yang ditinggalkan dari Daulah Umayyah banyak sekali. Tadi ada tentang masalah berpusat keilmuan, ada perpustakaan, ada kemudian kita tahu ilmu-ilmu asing dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Bahkan kemudian ada masjid di Damaskus yang paling tertua. Bahkan peninggalan administrasi, tata negara, pemerintahan, semuanya itu bagian peninggalan daripada dinasti Daulah Umayyah. Jadi itu yang kemudian hasil dari apa yang kemudian kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan pada siang hari ini, khususnya pembelajaran materi sejarah kebudayaan Islam, khususnya di tema kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dinasti Daulah Umayyah, nanti kita bisa terapkan di kehidupan kita dan menjadi orang yang kemudian bisa menjadikan semua masyarakat itu lebih baik ke depannya dengan menggunakan apa yang kita ketahui di pelajaran di sejarah kebudayaan Islam. Dan saya doakan mudah-mudahan ilmu kita manfaat semuanya. Amin. Ilmu kita barokah semuanya. Amin. Dan akhirnya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang penuh keberkahan, kebahagiaan dunia hatta akhirat. Terima kasih anak-anak. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Berarti kita sudah mau mendekati selesai mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya ucapkan terima kasih semua yang Anda lakukan. Mudah-mudahan nilainya baik semuanya. Amin. Amin. Tolong kembali lagi ke tempat yang asal, diperbaiki. Anak-anakku, karena sudah kita selesaikan semua materi yang kita pelajari pada siang hari ini, khususnya tema Daulah Dinasti Umayyah, yang insya Allah mudah-mudahan nilai kita pasti baik, ya. Dan mudah-mudahan intinya ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan berkah dunia. Lebih berkahnya lagi pertemuan pada siang hari ini, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita tutup dengan doa, dengan kita baca sama-sama doa kafaratul majlis. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta
dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam